Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya hadir ke tengah ruang share Anda untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah azza wajalla. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan apa yang seharusnya kita lakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saya mengajak Anda untuk merencanakan pada 10 hari terakhir Ramadan ini agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang Allah muliakan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keutamaan malam yang mulia atau Lailatul Qadar. Kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada Lailatul Qadar, malam yang mulia. Ya, betul. Malam tersebut menjadi mulia karena pada malam tersebutlah Al-Quran diturunkan. Bukan berarti Al-Quran diturunkan setiap tahun, tidak. Allah SWT menceritakan bahwa pada saat itu diturunkannya Al-Quran secara utuh dari sisi Allah SWT, dari Baitul Izzah, dari Baitul Ma'mur di atas langit yang ketujuh menuju ke Baitul Izzah di langit dunia. Allah turunkan secara utuh ke langit dunia. Itu terjadi pada malam yang mulia ini. Dan kemudian selanjutnya Al-Quran secara bertahap selama 23 tahun diturunkan sedikit demi sedikit, seayat demi satu ayat, sesuai dengan berbagai momentum dan kejadian yang terjadi dalam kehidupan Nabi SAW. Namun tidak diragukan bahwa turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah di langit dunia, itu adalah satu momentum yang sangat besar, karena itulah awal dari perubahan sejarah hidup manusia di dunia ini. Itulah awal dari rangkaian turunnya kesempurnaan nikmat Allah, kelengkapan karunia Allah, dan datangnya syariat yang paling sempurna dan syariat yang paling terakhir, yaitu Islam. Karena itu walaupun penurunan Al-Quran dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah itu terjadi sekali kala itu saja, namun kemudian ternyata kemurahan Allah tidak berhenti dengan selesainya Al-Quran diturunkan, tidak. Tetapi Al-Quran telah selesai diturunkan, sedangkan kemurahan Allah, karunia Allah kepada umat Islam tidak putus, terus menerus. Ini bagian dari keberkahan Al-Quran. Anda tidak perlu heran dengan hal ini. Dengan berkesinambungannya karunia Allah, padahal mulianya malam tersebut diawali dengan turunnya Al-Quran kala itu. Namun demikian, karena Allah itu Maha Pemurah, kemuliaan malam ini terus Allah berikan sepanjang dunia beserta isinya masih ada. Terus pada malam-malam tersebut Allah kembali menurunkan karunia-Nya, kembali menurunkan kemurahannya dengan melipat gandakan pahala, melipat gandakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu heran. Misalnya, sekedar untuk pendekatan agar kita memahami betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala, betapa karunia-Nya Allah itu yang begitu murah, begitu lapang. Allah Subhanahu wa taala mengalirkan air Zam-Zam dalam rangka menyelamatkan Hajar beserta putranya Ismail alaihissalam yang sedang kehausan kala itu.
Keluarnya Zam-Zam itu adalah pertolongan Allah kepada Hajar dan Ismail secara khusus. Namun demikian, keberkahan air Zam-Zam bukan hanya mereka berdua yang merasakannya. Keberkahan Zam-Zam yang telah Allah turunkan terus mengalir dan dirasakan oleh seluruh umat manusia hingga akhir zaman kelak biidznillah azza wa jalla. Sehingga momentum kronologi adanya air Zam-Zam itu telah selesai dengan selamatnya Hajar dan Ismail dari kematian karena kehausan. Namun demikian berkahnya Zam-Zam terus dirasakan oleh seluruh umat manusia, bisa dirasakan oleh seluruh kaum muslimin sampai kapanpun. Demikian pula kemurahan Allah, karunia Allah yang Allah turunkan mengiringi turunnya Al-Quran. Sehingga walaupun Al-Quran telah selesai, telah purna penurunannya, tetapi karunia yang Allah turunkan mengiringi turunnya Al-Quran tidak Allah akhiri, terus Allah biarkan terus mengalir, dirasakan dan didapatkan oleh seluruh umat manusia hingga akhir zaman kelak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Malam yang mulia tersebut lebih baik, lebih utama, lebih sempurna pahalanya dibanding pahala beribadah selama 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam tersebut para malaikat dan secara khusus malaikat Jibril turun ke langit dunia biidzni rabbihim, atas perintah Allah, min kulli amr, dengan membawa segala ketentuan takdir, segala ketentuan perintah Allah yang akan Allah jalankan selama 1 tahun, yang akan Allah terapkan, yang Allah realisasikan selama 1 tahun ke depan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguh malam yang mulia tersebut atau yang disebut dengan Lailatul Qadar itu adalah malam yang betul-betul membawa kedamaian, ketentraman. Malam yang padanya kedamaian itu menyata, ketentraman itu fakta. Betapa tidak, pada malam tersebut setan tidak lagi mampu menggoda manusia dengan leluasa. Para malaikat turun dan kedamaian terlebih bagi orang yang beriman, ketentraman terlebih bagi orang yang bertakwa, yang di dalam jiwanya betul-betul telah kokoh nilai-nilai takwa, nilai-nilai iman, maka mereka betul-betul akan merasakan kedamaian tersebut, merasakan ketentraman tersebut di dalam hatinya. Betapa orang-orang yang beriman akan merasakan kedamaian itu dalam jiwanya yang tidak bisa dia tolak, tidak bisa dia pungkiri. Kenapa? Karena para malaikat pembawa kerahmatan, termasuk malaikat Jibril yang sepanjang hidupnya, sepanjang kehidupan manusia terus membawa hal-hal yang baik. Dan hal terbesar yang dibawa oleh malaikat Jibril turun ke dunia adalah turunnya wahyu, dan terbesar adalah wahyu Al-Quran kepada Rasul yang paling mulia, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hadirnya mereka ke langit dunia itu pasti akan membawa nuansa damai, tentram, dan menyebabkan tumbuh semangat beribadah dalam diri orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa di TV dimanapun Anda berada, apa yang telah disampaikan di atas perihal Lailatul Qadar itu satu hal yang telah sering kita dengar, telah sering kita kaji. Namun yang perlu menjadi catatan kita pada kesempatan ini, kalaupun Anda telah sering mendengar, kalaupun Anda telah sering membaca, menelaah, namun perkenankan saya bertanya, seberapa maksimalkah Anda beribadah pada malam tersebut? Pertanyaan selanjutnya, benarkah Anda
tatkala malam tersebut betul-betul telah menunaikan ibadah dengan ikhlas, ibadah dengan sempurna, murni hanya mengharap pahala dari Allah tanpa ada unsur ikut-ikutan atau sanjungan ataupun kepentingan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang pada Lailatul Qadar, pada malam yang mulia, menegakkan ibadah kepada Allah, qiyamul lail, dan itu dilakukan betul-betul imanan wahtisaba, karena pondasi iman dan dalam rangka ihtisaba, mengharap pahala dari hanya Allah, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, tidak dari selainnya, maka imbalannya adalah Allah ampuni seluruh dosa Anda, ma taqaddama min dzambih, seluruh dosa Anda yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan terjadi setelah atau tahun selanjutnya atau pada waktu selanjutnya. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siapapun yang pada malam yang mulia Lailatul Qadar bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka imanan, betul-betul dilandasi oleh iman dan ketakwaan, ihtisaban, dalam rangka mencapai karunia Allah, mencapai keridhaan Allah murni, tidak ada kepentingan lainnya, maka Anda bisa bayangkan dosa yang Anda telah lalu Allah hapuskan, dan dosa yang akan datang bisa jadi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bisa jadi 50 tahun ke depan, sesuai dengan umur Anda, telah Allah jamin akan Allah ampuni. Subhanallah. Masihkah ada keraguan? Masihkah ada alasan untuk tidak mengoptimalkan Lailatul Qadar? Karenanya, mari kita berlatih. Mari kita menyusun rencana apa dan bagaimana kita akan menghidupkan Lailatul Qadar tersebut, dan sebelumnya bagaimana kita bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Salah satunya dengan beriktikaf, ya. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Allah sallam ya'takifu fil ashril awakhir thumma takafa azwajuhu min ba'dih. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa setiap tahun itu beriktikaf di 10 hari terakhir. Dan sepeninggal Nabi pun istri-istri beliau juga beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Semua itu mereka lakukan dalam rangka mendapatkan momentum Lailatul Qadar, dalam rangka mengoptimalkan ibadah di malam tersebut. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bila Anda telah memiliki rencana untuk beriktikaf di 10 hari terakhir, maka ketahuilah bahwa iktikaf itu adalah Anda berdiam diri di masjid bukan untuk berganti tempat tidur, bukan untuk rame-rame, semakin rame masjidnya, tidak. Tetapi betul-betul Anda mengoptimalkan waktu, mengoptimalkan tempat, mengoptimalkan amalan. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di momentum tersebut bergabung antara banyak hal, keutamaan waktu yaitu Ramadan, keutamaan tempat yaitu masjid, keutamaan amalan yaitu beribadah. Sehingga ketika Anda menggabungkan 3 aspek ini, keutamaan waktu, keutamaan tempat, keutamaan ibadah, maka Anda akan betul-betul melipat gandakan pahala Anda, dan akhirnya Anda akan betul-betul menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Anda beriktikaf, Anda dilarang dari menyibukkan diri dari hal-hal yang tidak ada korelasinya dengan ibadah praktis. Ya. Kalaupun Anda harus keluar karena urusan yang tidak bisa dihindari, buang hajat atau yang serupa, maka seminimal mungkin, sesegera mungkin Anda kembali ke masjid. Kemudian di antara yang perlu diketahui dalam i'tikaf agar Anda betul-betul bisa optimal beribadah di Lailatul Qadar, ingatlah bahwa ketika Anda beriktikaf, berdiam diri di masjid, hendaknya Anda harus selalu ingat keberadaan Anda di masjid ini bukan untuk bertukar tempat tidur,
di siang hari tidur, di malam hari tidak. Tetapi seperti yang dipraktekkan Nabi SAW, ayqadha ahya lailahu ayqadha ahlah. Beliau betul-betul mengoptimalkan malamnya untuk beribadah, dan kemudian beliau juga membangunkan keluarganya untuk turut beribadah di malam tersebut. Lailatul Qadar, beriktikaf bukan momentum untuk makan semakin banyak karena makannya beramai-ramai, berkelompok, bukan itu tujuannya. Tetapi beriktikaf walaupun di masjid banyak orang yang beriktikaf pula, banyak orang yang beribadah pula, bukan berarti itu momentum untuk bertukar cerita, momentum untuk kesempatan kongko-kongko kesana dan kemari, tidak. Itu betul-betul momentum ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, tujuan beriktikaf di bulan Ramadan bukan sekedar beribadah di masjid saja, tapi ada tujuan utama dari beriktikaf, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu menepati malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar tersebut dijelaskan dalam banyak riwayat, itu pasti terjadi di 10 hari terakhir. Dan hitungan paling dekat adalah 7 hari terakhir. Dan yang lebih dekat lagi adalah pada malam-malam ganjil. Namun perlu difahami, perlu diluruskan di sini arti malam ganjil. Banyak orang mengira bahwa malam ganjil Lailatul Qadar, malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan itu malam 21, malam 23, malam 25, 27 dan 29. Ya, ini betul, tetapi kurang tepat. Karena kalau kita ingin menilai, kita harus menggabungkan semua dalil yang ada. Contohnya, Nabi SAW pernah bersabda perihal kita berupaya melipat gandakan ibadah di malam ganjil. Beliau bersabda, taharrau lailatul qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Upayakanlah oleh kalian untuk bisa menepati Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Sehingga kalau kita hanya berdasarkan riwayat ini, kita akan dapatkan malam ganjil itu 21, 23, 25, 27 dan 29. Tetapi ketika kita gabungkan lagi dengan hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada sekelompok orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, uru Lailatul Qadri fil manam. Mereka bermimpi mendapatkan Lailatul Qadar di saat mereka sedang tidur. Fi sab'il awakhir, yaitu mereka bermimpi bahwa Lailatul Qadar ini terjadi pada 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ura ra'yakum qad tawata'at, yani tafaqat fi sab'il awakhir, faman kana mutahariha falyataharraha fi sab'il awakhir, muttafaqun alaih. Aku rasa bahwa semua mimpi kalian itu telah sepakat bahwa Lailatul Qadar itu ada pada 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Karenanya kemudian Nabi memberikan pesan, faman kana mutahariha, siapapun yang berusaha mendapatkan Lailatul Qadar, falyataharraha, hendaknya dia mencarinya pada 7 hari terakhir. Baik, kalau kita hitung 7 hari terakhir, maka andai Ramadan itu hitungannya genap 30 hari, maka 7 hari terakhir itu berarti malam 30, malam 29, malam 28, malam 27, malam 26, malam 25 dan malam 24. Malam apa? Malam 24. Sehingga kalau kita hitung dengan hitungan yang berbalik ini, malam 24 itu berarti malam pertamanya 7 hari terakhir. Malam 25 itu justru malam genapnya 7 hari terakhir. Malam 26 itu malam ganjil dari 7 hari terakhir.
Malam 27 itu justru malam genapnya 7 hari terakhir. Itu kalau hitungan Ramadannya adalah malam 30 hari. Tetapi kalau malam Ramadan itu berumur 29, maka 7 terakhir dari bulan Ramadan itu berarti malam 29, malam 28, malam 27, malam 26, malam 25, malam 24, malam 23. Ya, malam 23. Sehingga kalau umur Ramadan itu hanya 29, maka hitungan ganjil dan genap tidak berbeda. Ya. Tetapi kalau ternyata umurnya Ramadan 30 hari, maka kita akan dapatkan malam 24 itu bisa jadi malam ganjilnya atau malam genapnya. Sesuai dengan hitungan mundur dari 30, 29, 28 dan seterusnya. Ya. Kemudian di antara hal yang perlu Anda pertimbangkan ketika Anda berusaha menepati malam Lailatul Qadar, bahwa malam Lailatul Qadar itu keutamaannya hanya didapat oleh orang-orang yang beriman, didapat oleh orang-orang yang bertakwa, didapat oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah. Adapun orang yang malam tersebut hidup dalam maksiat, hidup dalam dosa, hidup dalam hal yang sia-sia, maka mereka tidak mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Karena apa? Karena di zaman Nabi, hidup di zaman Nabi orang-orang munafik. Di zaman beliau juga hidup orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin. Malam yang sama yang oleh Nabi SAW dinyatakan itu sebagai malam Lailatul Qadar, maka malam itu pula, pada malam itu pula didapatkan orang-orang kafir juga masih eksis, masih hidup. Dan tentu mereka tidak mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Karena di hadis di atas Nabi telah menyatakan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba. Siapapun yang menunaikan ibadah qiyam bersama imam, apalagi atau sendiri juga tidak masalah. Man qama Lailatul Qadri, siapapun yang menunaikan qiyam, beribadah kepada Allah pada malam yang mulia ini, yaitu Lailatul Qadar, dia beribadah itu dalam rangka menetapi seruan iman, memenuhi seruan keikhlasan kepada Allah, imanul ihtisab, betul-betul karena alasan iman, dalam rangka mencari keridhaan Allah semata, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang terlalu dan yang akan datang. Sehingga dalam hadis ini ada penjelasan bahwa Lailatul Qadar itu hanya bisa dirasakan manfaatnya, hanya bisa didapat keutamaannya oleh siapa? Oleh orang yang beriman dan bertakwa. Adapun orang fasik, adapun orang kafir, maka bagi mereka tidak ada artinya Lailatul Qadar itu. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Karenanya, ikhwatul iman, pertanyakan dalam diri Anda, betulkah ketika malam Ramadan telah tiba dan 10 hari terakhir secara khusus telah datang, betulkah kriteria iman, kriteria takwa, kriteria keikhlasan kepada Allah itu sudah ada dalam diri kita? Karena jangan hanya berbicara tentang keutamaan Lailatul Qadar lebih mulia dibanding 1000 bulan. Tetapi ketahuilah, kemuliaan Lailatul Qadar itu hanya bisa dirasakan, hanya bisa didapat, hanya diberikan kepada orang yang bertakwa, bukan kepada pelaku kekufuran, kemunafikan, atau kemaksiatan. Ya, ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Lailatul Qadar, di atas Nabi telah mengatakan man qama Lailatul Qadar iman wa ihtisaba. Siapapun yang pada malam yang mulia ini, Lailatul Qadar ini, dia mendirikan sholat. Apa yang dimaksud qiyam pada hadis ini? Apakah harus qiyam, yaitu tidur terlebih dahulu kemudian di akhir malam bangun untuk sholat? Tidak. Yang dimaksud dengan qiyam di sini mencakup qiyam dengan amal yang wajib dan qiyam dengan amal yang sunnah.
Sehingga siapapun yang pada Lailatul Qadar dia menjalankan sholat 5 waktu dengan baik, apalagi ditambah dengan amal-amalan sunnah, semisal sholat-sholat sunnah, baik itu sholat tarawih secara berjamaah di masjid ataupun sholat sendiri di rumah, baik di awal malam ataupun di akhir malam, kalau kita menjalankan semua itu dengan lillah, maka kita telah memenuhi kriteria apa? Qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba. Kita telah memenuhi kriteria beribadah, qiyam, menunaikan salat kepada Allah di malam yang mulia ini Lailatul Qadar dalam rangka menegakkan iman dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga artinya sangat luas dan kemurahan Allah itu sangat-sangat luas. Namun tentu sangat berbeda antara orang yang ia hanya mencukupkan diri dengan sholat fardu, kemudian sholat beberapa rakaat di awal waktu, tentu sangat berbeda antara orang yang betul-betul gigih semangat beribadah, bukan hanya sholat tarawih bersama jamaah di masjid, tidak, dia juga melipat gandakannya dengan membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, atau bahkan bisa jadi dia menunda sholat tarawihnya hingga akhir malam untuk dia tunaikan di sepertiga akhir malam, di saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Tentu itu lebih sempurna, ya. Dan di antara yang sepatutnya digarisbawahi dalam Lailatul Qadar, hendaknya kaum muslimin, kaum mukminin tidak euforia dalam mengenali malamnya, indikasi-indikasinya, karena para ulama telah menjelaskan bahwa ada beberapa indikator datangnya Lailatul Qadar, yaitu malam tersebut hadiah, tenang, tidak didapatkan angin yang berembus dengan kencang, dan di pagi harinya matahari terbit seakan malu-malu, sehingga ketika terbit tidak terik, tidak terasa teriknya. Kemudian menurut sebagian ulama, pada malam tersebut, walaupun itu adalah malam-malam terakhir Ramadan, bintang-bintang terbit semuanya, sehingga pada malam tersebut, malam yang cerah, seakan-akan walaupun itu malam hari, seakan-akan sinar matahari tetap menyinari, sehingga malam tersebut masih terasa cerah, terasa lebih terang dibanding malam-malam yang lainnya. Dan masih banyak lagi indikasi-indikasi yang disebut oleh para ulama. Tidak sepatutnya seorang muslim euforia sehingga fokus mencari alamat-alamat tersebut, tetapi seharusnya seorang muslim lebih fokus untuk melipat gandakan ibadah, bukan mengenali datangnya malam. Karena tujuan malam itu hanya sekedar tempat, waktu. Nilainya terletak pada apa yang Anda lakukan, dengan apa Anda mengisi malam tersebut. Sehingga Anda tahu ataupun tidak tahu malam itu telah tiba, menyadari atau tidak menyadari datangnya malam tersebut, asalkan Anda betul-betul telah melipat gandakan ibadah, memaksimalkan amalan, maka Anda mendapatkan kemuliaan, mendapatkan fadilah dari Lailatul Qadar tersebut, walaupun Anda tidak tahu kalau malam itu betul-betul sudah datang. Anda tidak melihat indikasi-indikasi tersebut. Karenanya tidak perlu Anda terus mencari, mengamati angin yang berembus atau tidak berembus. Tapi fokuslah bagaimana Anda pada malam-malam 10 hari terakhir itu, Anda betul-betul telah menjalankan usaha maksimal, amalan maksimal dari ibadah yang bisa Anda lakukan. Sehingga dengan demikian betul-betul Anda akan mendapatkan kelipat gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Anda betul-betul telah meyakinkan. Karena 10 hari terakhir Anda terus-menerus melipat gandakan ibadah, berarti Anda telah meyakinkan diri Anda telah beribadah di malam mulia tersebut, yaitu Lailatul Qadar. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.